Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin ay ila yaumil qiyamah. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Jamaah saudara-saudaraku sekalian, santri siap guna SSJ Darut Tauhid yang insyaallah hadir di sini biniatit thalabul ilmi. Amin ya. Sehingga apa yang kita siapkan dari rumah, apa yang kita niatkan dari kampus betul-betul murni untuk thalabul ilmi. Kenapa? Perlu kita sedikit bahas. Seseorang yang mau dan mengikhlaskan niatnya untuk thalabul ilmi, maka akan diapakan dia pada Allah dilipatkan luar biasa. Ya, maka di sini ada satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing sebelum kami dari yang sudah disampaikan oleh Ustaz Hadi Fauzan dan juga Ustaz Dadang ya. Maka perlu kita luruskan dulu niat kita. Kenapa kita awali dengan niat kita? Karena dengan niat inilah yang akan betul-betul menjadi suatu keberkahan. Pintu masuk daripada ilmu itu barakah tidak tergantung dari niat kita. Paham itu? Maka di sini ketika kita sudah mempelajari, kemudian kita tata niat kita dengan baik, ya Allah, biidznillah atas izinmu ya Allah kami berangkat di forum ini atas izinmu untuk thalabul ilmi. Bukan berarti kita merasa paling pintar, bukan berarti kita paling pandai, tapi karena adanya kewajiban. Karena al-insan makhluk khata'an manusia. Yang namanya manusia tidak ada yang tamam, tidak ada yang sempurna. Apalagi kita banyak salah dan lupa. Maka dengan salah dan lupa inilah yang tadi disampaikan oleh ketika Mas siapa yang membaca Al-Quran tadi, satu peringatan wala asar, demi masa waktu atau waktu asar. Maka al-waqt, bahkan ada peribahasa juga al-waqtu kasyaif. Waktu ibarat pedang. Apabila kita bermain-main dengan waktu, satu akan terpenggal diri kita, bahkan akan tergores. Sudah tergores, maka disitu akan menjadi luka bagi kita, dan luka itu akan membuat diri kita menjadi nervus corticus yang berpusat pada trauma. Maka disinilah izinkan kami, prolog sudah disampaikan oleh Ustaz tadi, sudah dikenalkan, maka di sini saya ingin mulai dulu ya. Sebelumnya boleh saya mulai? Oke, tadi sudah sampaikan nama saya adalah Muhammad Firman Fadli, bisa monggo lebih akrabnya panggil Fadli. Kebetulan kami spesialis herbal dan eiologis ya. Jadi iridologis itu salah satu cabangnya. Eiologis itu ada dalam iris mata kita, atau di dalam mata kita itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah pupil yang berada di tengah-tengah. Kalau antum semuanya berkaca melihat mata, kemudian dilihat ada bagian tengah. Itu yang warna apa? Hitam. Itu namanya pupil. Secara ilmiah atau secara keilmuan disebut dengan istilah pupiologi. Ya, pupiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pupil yang bertujuan untuk mendeteksi kaitan dengan sistem autoimun atau penyakit imun. Jadi seseorang imunnya bagaimana, strong constitution, imunnya kuat atau lemah, cara faktor genetik, apakah dia termasuk kategori yang weak atau lemah, maka bisa dilihat dari pupilnya. Nanti bisa nggak dengan dilihat gini? Nggak bisa, harus difoto. Kalau dilihat gini besar kecil kan gitu ya. Kalau misal kena cahaya membesar mengecil kan gitu kan, harus difoto.
untuk menentukan ada nggak yang berkaitan dengan sistem imunnya strong atau weak, kuat atau lemah. Itu dengan biologi. Yang kedua adalah sklera. Di dalam mata kita ada sklera. Sklera itu yang warna putih. Ya. Secara keilmuan disebut istilahnya namanya sklerologi. Sklerologi adalah salah satu ilmu yang berfungsi untuk menganalisa berkaitan dengan psikologi, karakter, kepribadian. Ya. Bahkan secara penelitian dengan ilmu sklerologi kita bisa membantu mendiagnosa hampir mirip dengan yang mungkin ibu-ibu pernah lakukan. Salah satunya adalah USG. Ada yang pernah USG di sini? Nah ya, biasanya USG lebih sering dilakukan terutama mohon maaf bagi kaum hawa ketika mereka hamalat, ketika mereka hamil untuk menentukan, membantu pra. Nah ya, pra kelahiran biasanya kan orang tua ingin tahu jenis kelamin, betul ya? Maka dengan ilmu sklerologi kita bisa mengetahui ada tidaknya cikal bakal unsur menunjukkan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan dengan sklerologi. Dan bahkan untuk anak-anak yang usia di bawah 10 tahun bisa kita lakukan mengetahui karakter, bagaimana kepribadiannya, bagaimana dia punya keahlian jangka panjang, bagaimana neurosis kejiwaannya, bagaimana berkaitan dengan otak kirinya atau hipotalamusnya, sensoriknya, motoriknya bisa diketahui dengan ilmu sklerologi. Yang ketiga adalah iris yang warna coklat. Kalau orang Eropa warna biru. Nah ini yang nanti kita bahas. Namanya iridologi. Iridologi adalah salah satu metode ilmu yang berfungsi untuk menganalisa organ tubuh kita, baik itu kondisi yang sudah pernah terjadi ataupun yang belum terjadi. Bahkan bisa kita lakukan pendeteksian yang berkaitan dengan penyakit yang sifatnya degeneratif. Apa itu degeneratif? Pintar-pintar, keturunan. Kita nggak tahu bagaimana orang tua kita nggak tahu punya riwayat apa orang tua kita, keluarga kita, yang mungkin muncul di waktu masa nenek moyang kita atau nenek kita. Maka dengan ilmu iridologi kita bisa mengetahui cikal bakal suatu penyakit yang mungkin sekarang kita masih sehat, yang pada waktu masih kecil kita masih seger, tapi kita nggak tahu 10-15 tahun yang akan datang ada nggak punya penyakit yang sifatnya degeneratif. Ya, jadi itu. Ini adalah salah satu yang nanti bisa kita sharekan, bisa kita pelajari. Bahkan harapan kami di forum ini ada 1, 2, 3 orang yang betul-betul minat, keinginannya wah luar biasa. Karena ilmu ini kalau bukan kita siapa lagi? Makanya kami tim Al-Fats ya, bersama dengan Ustaz Hadi dan juga Pak Rifki betul-betul berusaha dan berkomitmen bagi mereka yang memiliki background kesehatan, apakah bidan, dokter, itu sebisa mungkin kita memberikan ya ibaratnya untuk mengamalkan ilmu ini kepada mereka. Kenapa kok syaratnya harus kesehatan? Karena memangkas waktu. Karena untuk menguasai 3 tadi, iridologi, sklerologi, dan biologi, syaratnya 3 masalahnya. Yang pertama harus mengetahui anatomi tubuh. Nggak mungkin, Bapak, seandainya ada sakit jantung, apa pasiennya nggak tertawa nanti gitu? Jantung ada di mana? Kiri. Seandainya Bapak nanti sakitnya itu di hatinya, maka di hati ini liver ada di mana? Kanan. Artinya apa? Anatomi tubuh sangat menentukan bagi mereka yang ahli etiologis. Etiologis itu iridologi, biologi, dan sklerologi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua harus menguasai tentang nutrisi. Nah, nutrisi ini penting sekali. Salah satunya disebut tadi adalah herbalis. Bagaimana orang yang sakit, bukan orang yang sakit, orang yang ingin menerapkan hidup sehat pasti dimulai dari pola hidup kita. Nah, pola hidup kita dimulai dari unsur-unsur yang sehat, terutama buah yang ada di sekitar kita. Maka kita butuh yang namanya ahli nutrisi. Betul? Nah, ini syarat yang kedua. Yang ketiga, dia juga harus menguasai ilmu apa? Psikologi. Nah, ini yang mohon maaf, ada pasien banyak, mereka ingin berobat. Pokoknya saya ingin bertemu. Belum diperiksa, baru ketemu, sudah sembuh duluan. Pernah dengar kayak gitu? Pernah. Aduh, perutku sakit ya, Pak, sakit Pak. Aku antarkan ke dokter sana Pak. Sudah masuk daftar ketemu, sembuh. Ada kayak gitu? Itu disebutkan apa? Karena secara neurosis, secara kejiwaan
sangat menentukan daripada kesehatan kita. Nah, ilmu psikologi sangat mempengaruhi daripada kita untuk menjadi seorang ahli iridologis, psikologis, dan biologis. Jelas ya? Oke, next. Nah, saya tanya kepada antum semuanya. Yang hadir di forum ini, posisinya sekarang ada di mana? Apakah di posisi ini? Ini nggak kelihatan, mohon izin ya. Siapa yang posisinya di sini? Mafi. Gak ada yang di sini ya, karena ini tempatnya di hospital, di rumah sakit. Gak mungkin sampai sini, gini nggak ada ya. Oke, kita silang. Ada yang di sini? Bisa jadi, ya, bisa jadi. Bukan saya lirik Ustadz ada ya. Ini bisa jadi. Kita bisa hadir, tapi kondisinya agak nggak enak, betul? Ada ya? Nah, yang tahu diri kita masing-masing. Tidak bisa kita kemudian kamu tidak bisa, diri kita yang lebih tahu. Mana yang posisi di sini? Insya Allah banyak yang ada di sini. Karena Anda semuanya belum jelita. Apa itu jelita? Jelang 50 tahun. Ya, apa jelita ya? Jelang 50 tahun. Gak ada kan masih di bawah 40-an ya kan? Nah, kecuali ada salah satu yang udah 50. Nah, posisi rata-rata mereka di sini. Karena secara struktur organnya masih kuat, masih bagus. Yang jadi masalah sekarang adalah ada nggak yang posisi di sini, bahkan di sini. Karena banyak mereka posisi di sini sudah kemudian mereka memutuskan aku sehat, tapi dia tidak memikirkan bagaimana untuk mencapai ke arah zona fitness atau segar, bugar, berenergi. Bahkan optimal business ini kesehatan yang sangat maksimal. Nah, ini PR kita sekarang yang hadir di sini yang adalah bagaimana cara kita dari posisi ini bukan ke arah kiri, tapi dari sini ke arah kanan. Siapa yang setuju? Ini ke sini? Tidak ada kan? Oke, berarti Anda semuanya insya Allah berarti ada keinginan niat untuk sehat. Berarti dari sini ke sini dan ke sini. Setuju ya? Oke, next. Nah, pertanyaannya sekarang. Nah ini, kalau Anda tadi sudah kami sampaikan, ketemu kan? Mohon izin. Ada izin. Mohon izin. Tadi kita sudah komitmen bersama-sama posisi di sentral, di tengah-tengah, ya. Posisi di sini tadi. Kita komitmen posisinya ada di sini. Mohon maaf sebentar. Ya. Tapi pertanyaannya, sekarang kita kebanyakan posisinya rata-rata dipengaruhi oleh kondisi daya tahan tubuh menurun. Kenapa saya awali dengan kondisi dengan ilustrasi seperti ini? Karena merasa lelah atau badan sistem imun kita menurun, maka akan banyak penyebab faktornya. Yang sekarang ini menjadi salah satu informasi yang sangat luar biasa di media cetak elektronik bahkan sedunia. Ya, ada yang pernah dengar kabar terkini tentang satu penyakit, virus atau wabah yang sedang melanda bukan di Indonesia tapi ke seluruh dunia. Siapa yang tahu? Corona. Pinter semua. COVID-19 atau COVID-19 atau disebut dengan Corona. Yang saya bahas di sini bukan pasal virus coronanya, ya. Jadi di sini yang kami bahas di sini adalah bukan virus coronanya, tapi yang perlu kami sampaikan di sini adalah mengapa dan kenapa. Ya, diulangi, mengapa dan kenapa virus ini menyebar bahkan dari hewan ke manusia. Padahal dari dulu yang namanya virus ini sudah ada. Hanya saja penularannya dari hewan ke hewan. Dan sekarang dari hewan ke manusia dan bahkan dari manusia ke manusia. Yang menjadi penyebabnya adalah dingdong India. Oh iya ya, tuh. Dibuang nanti. Juga tidak satu. Ya, kena. Ya, ulang lagi kita. Jadi
Karena sistem imun kita yang menyebabkan mengapa dan kenapa yang namanya virus ini masuk ke dalam tubuh manusia. Biar nggak salah-salah diambil gitu ya. Oh, next gitu ya. Kok dari tadi mas? Dan namanya manusia tempatnya lupa dan salah, makanya nggak ada yang saling sempurna, itu nggak ada. Jadi kalau ya. Jadi itu sebelum virus corona apa? Hah? Sebelum virus corona ada virus apa? Sebelum virus MERS? Sebelum SARS? H1N1 ya. Sebelumnya? Belum ya kan? Mohon maaf, dari kecil kita sudah pernah dengar lihat orang tua kita di kampung-kampung kita ya, yang namanya ikan atau unggas ayam mati mendadak itu sudah lama ada. Tapi masalahnya ketika itu hanya terjadi pada hewan, hanya pada hewan, tidak terjadi pada manusia. Nah inilah makanya yang saya cakap di sini, yang saya bahas di sini, jangan melihat COVID-19-nya. Memang harus kita dalami, kita mengerti, gak boleh ketinggalan supaya kita bisa mencegah. Tapi yang menjadi garis bawah adalah apa dan kenapa kok sampai hampir semua virus-virus tersebut masuk ke dalam organ tubuh manusia. Penyebabnya adalah terjadinya penurunan sistem imun atau kekebalan tubuh yang di sini diawali dari next. Mas Rifki, klik. Mas di sini juga mas. Terus sendiri ya. Biar santai ya. Wajahnya kelihatan tegang-tegang ini ya. Diawali dari mana? Ini salah satunya. Karena lifestyle, pola makan kita. Salah satunya adalah seringnya kita jumpai masyarakat modern bergaya hidup serba praktis. Setuju? Oh, apa? Setuju? Iya. Sekarang mohon maaf, grab food. Nah, gitu kan? Kemana-mana. Ibu kalau yang dari rumah tangga tuh enggak masak, enggak kan ada GoFood. Nah, gitu kan? Ini serba praktis. Unsur sehat di nomor 2 kan. Sehingga mereka, mohon maaf, kita tidak menyalahkan jualan. Namanya orang jualan pasti inginlah laku. Dan kalau ingin laku otomatis masakannya harus enak. Dan untuk enak tentunya harus kita perhatikan unsur apa aja di dalamnya. Sedangkan kita karena ingin makan enak, maka unsur sehat di nomor sekian kan. Bukan nomor 2, nomor sekian kan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sulit untuk menghindari dari fast food. Nah ini, siapa yang sering makan itu? Fast food? Jujur, nggak usah ngacung, nanti kelihatan ya. Malu nanti ya, ada Ahmad ya, nanti malu, jangan. Ya, karena dari niat dirinya saya nggak usah ngacung ya. Nah ini yang ketiga, nah ini yang paling penting, ditambah kehidupan yang stres dan kurangnya aktivitas fisik. Nah ini insya Allah nggak ada ini, amin. Ya sedadanya, insya Allah nggak ada aktivitas fisiknya kurang. Cuma masalahnya yang ini, ya saja, ya. Artinya apa? Artinya banyak orang yang tidak merasa bahwa mereka itu punya sedikit gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan bukan berarti sakit jiwa loh ya. Jadi jangan berarti saya sakit jiwa. Ya, saya nggak cakap seperti itu. Yang jadi masalah di sini adalah banyak orang tidak merasa bahwa dirinya, di dalam dirinya itu ada sesuatu yang menyebabkan dia itu gangguan kejiwaan atau yang disebut dengan neuros atau gangguan jiwa. Nah, gangguan jiwa ada tingkatannya. Nah, gangguan kejiwaan atau disebut dengan stres, inilah yang menjadi salah satu penyebab yang menyebabkan sistem autoimun atau daya tahan tubuh menurun. Salah satu. Siapa? Oh banyak. Tidak bisa diungkapkan. Contoh aja. Contoh paling mudah. Biasanya ini, mohon maaf yang akhwat biasanya. Ada satu fulaniyah A, fulaniyah B, bertiga. Ngobrol dua, yang ini merasa diabaikan, sudah mikir. Ingat contoh simpel. Yang laki-laki bal-balan, bal-balan bahasa Jawa ya. Kurut, sepak bola ya. Bal-balan ya. Saya campur aja ya, tapi saya ajar bahasa Jawa ya.
Ya, kuratul maktab, tenis meja atau sepak bola. Oke. Tapi gara-gara gak diimbari, ikut sentimen be aku. Nah itu ada yang seperti itu kan? Ada, saya dulu gitu masalahnya. Ya, saya dulu striker, kecil tapi lincah, luas. Oke, dan kembali back to. Oke, saya belum tak sabar dulu. Dari sinilah kemudian menyembuhkan imun. Terus pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk supaya posisi di tengah dan ke dipestani? Maka gak usah jauh-jauh. Kita jadikan figur seorang Rasulullah yang bisa kita jadikan suri tauladan bagi kita. Caranya gimana? Next. Nah, gaya hidup sehat Rasulullah ini bisa kita tiru. Ya. Yang pertama adalah ini. Ya, cuci tangan. Simple ya? Simple banget cuci tangan. Padahal berbagai macam namanya virus kuman itu berawal dari yadun kita, dari tangan kita. Semuanya berawal dari tangan kita. Makanya kenapa di tangan kita sudah ada bibit-bibit penyakit yang sudah mulai bisa kita lihat secara fisik. Apa salah satunya? Yang kelihatan secara fisik. Kalau yang namanya mikroba, yang namanya bakteri harus pakai mikroskop. Apa? Coba lihat kukunya hitam-hitam enggak? Nah, ya alhamdulillah itu secara contoh aja, contoh. Makanya kalau dulu anak SD di zaman saya sama Ustaz Dati gitu, periksa hari Jumat, periksa kuku, tak. Sekarang dilaporkan ke polisi. Gitu ya. Ini contoh bahwa di dalam tangan kita itu sudah betul-betul banyak sekali bakteri atau kuman yang terdapat. Apalagi yang kita tidak bisa melihat secara fisik kita, secara mata kita. Maka Rasulullah memberikan satu perintah kepada kita untuk bila salah seorang dari kalian bangun tidur, nah ini ya, janganlah memasukkan tangannya ke dalam bejana. Tahu bejana ya? Wadah atau tempat sebelumnya 3 kali. Artinya apa? Artinya tangan kita harus betul-betul kita sterilkan, kita bersihkan. Yang mungkin sekarang ini yang bisa kita jadikan mungkin sekarang adalah ada namanya sabun pengganti. Kalau dulu pakai debu, pakai pasir gitu kan ya. Sekarang pakai air, pakai sabun. Ini salah satu cara. Ya. Kemudian bagaimana cara basuhnya? Jangan kemudian ke bejana. Ini hati-hati. Siapa yang sering makan nasi Padang? Nah, jujur. Gak usah nih hati kita. Hati kita. Biasanya kalau kita ke nasi Padang atau ke nasi, maaf kalau saya tidak tahu di Sunda ya, tapi di Sunda termasuk bagus, Ampera masuk rumahnya. Itu biasanya disediakan baskom yang di situ barengan atau bahkan sendiri-sendiri. Mau makan Mbak Kiki itu selesai. Ada juga itu? Ada. Termasuk saya nggak nyebut ya. Artinya apa? Ini contoh. Tata cara membasuh pun harus kita perhatikan. Makanya salah satu caranya adalah dengan air yang mengalir. Jadi sebisa mungkin kalau seumpama dari tempat restoran atau tempat makan itu tidak menyediakan, bilang kepada penyelenggaranya atau kepada yang punya warungnya atau pada petugasnya, kita sediakan 2. Ya, oke. Kemudian yang kedua, menyikat gigi. Wah, ini karena waktunya sampai jam berapa? Gak kerasa nanti ya. Materi intinya nggak ya. Nggak kena nanti ya. Menyikat gigi. Ya, ini salah satu ritual yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan kita. Ya, baik itu kondisi bangun tidur, mau tidur atau sehabis makan. Kemudian wudhu dan mandi. Next, lanjut. Karena ini ada materi inti. Kemudian kita bisa lakukan dengan sholat tahajud. Next, karena ini nanti saya kasih ke Anda ya. Oke, next. Oke. Nah, salah satu yang nanti yang kita butuhkan untuk bagaimana cara kita setelah dari perilaku sehari-hari kita, mulai dari suka cuci tangan, wudhu dengan sempurna, sholat tahajud dengan baik, kemudian beberapa kegiatan yang lain, maka apa yang harus kita lakukan secara fisik? Salah satunya adalah memiliki satu kebiasaan. Salah satunya adalah minum madu. Madu adalah salah satu, dan kita sudah jelas ya, tahu apalagi tadi SSG ya, di dalam salah satu
hewan Allah yang namanya lebah keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, yang di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi kesehatan manusia. Pertanyaannya, bagaimana bedakan? Tadi ada yang jawab madu asli sama madu palsu. Kok ulang nggak gitu ya? betul ya, bawa pulang. Tapi masalahnya bawa pulangnya ke arah mana gitu ya? Ke arah Pak Mudin atau langsung ke kamar, itu harus panjang-panjang lebar. Nah, maka di sini madu sangat baik untuk kesehatan kita. Cuman masalahnya madunya harus kita perhatikan. Jangan kemudian berpikir semua madu baik, ini semua madu baik. Tapi karena SDM manusia, sumber daya manusia yang lemah, yang mereka banyak hanya mencari untung, akhirnya mereka menghalalkan segala cara. Madu yang baik bagaimana kita harus paham dan tahu cara memilahnya dan memilihnya. Jangan kemudian semua madu baik. Secara hakikatnya madu baik, tapi karena perilaku manusia yang menyebabkan madu itu tidak baik. Nah ini, maka cara bedakannya gimana nanti bisa kita bahas. Nah makanya di dalam madu salah satunya tadi saya sampaikan oleh Ustaz tadi, ini madu. Cuman masalahnya madunya di samping madu ada formula ekstraksi yang berfungsi untuk meningkatkan sistem imun, sehingga untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita supaya terhindar dari namanya virus atau bakteri. Bahkan sebelum virus itu masuk, kita sudah punya bentengnya, kita sudah punya perisainya. Disinilah pentingnya kita harus lakukan rutinitas harian. Jadi sehari berapa kali dan lain sebagainya, itu bisa kita tentukan kondisi kesehatan kita. Okay, next. Okay. Ini sudah disampaikan Ustaz tadi dalam sidik jari, ya. Jadi seluruh organ kita ada yang namanya apa ini? Sidik jari. Jadi semuanya terekam. Bahkan sekarang, mohon maaf, kalau antum pernah ke negara maju, salah satunya mungkin sekarang diuji oleh Allah dengan adanya wabah corona yang berasal dari mana? Cina. Di Cina itu memang secara keilmuannya luar biasa. Bahkan di sana sekarang di Cina itu metode mereka untuk melihat tagihan, lihat tagihan ya, itu menggunakan retina, menggunakan mata. Luar biasa. Artinya apa? Semua sinyal baik buruk dalam organ itu bisa dalam mata. Bahkan kegiatan sehari-hari pun bisa terekam dengan mata. Ini secara keilmuan. Bagaimana dengan keajaiban yang diberikan oleh Allah setelah kita dalami ilmu iridologi ini dan skerologi setelah biologi, ternyata jawabannya adalah subhanallah, luar biasa. Next, lanjut. Nah, yang ini adalah materi inti kita, iridologi. Tadi ada 3 ya, iridologi, skerologi, dan biologi. Kebetulan kita bahas ini adalah iridologi, karena iridologi ini untuk kesehatan kita ke depan tanpa harus nunggu seorang ahli, kita sendiri sudah bisa mengetahui dan bisa mempelajari, bahkan bisa menerapkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, latar belakang daripada iridologi ini berangkat dari setiap manusia pasti ingin sehat, betul ya? Pasti tidak ada orang yang ingin sakit. Tapi masalahnya banyak mereka masuk rumah sakit, konsultasi ke dokter ketika sudah sakit, bahkan sudah parah. Nah ini harus kita ubah. Kemudian yang kedua adalah manusia menyadari kebiasaan sehari-hari terutama perilaku dan pola makan berpengaruh besar terhadap kesehatan di kemudian hari. Mereka paham gorengan nggak baik, baik untuk mulut cuma 20 cm, betul ya? Tapi selebihnya sangat tidak ada unsur manfaat sama sekali. Yang hanya 20 cm. Biasanya kalau perempuan itu tidak gorengan sih sebenarnya. Apa kalau Sunda bilang? Seblak ya. Gitu ya. Mereka paham, mereka tahu sebenarnya makanan itu penting sekali dan bahkan pengaruhnya luar biasa terhadap organ kita. Tapi karena mereka hanya menyadari, implementasinya, aktualisasinya belum ada. Kenapa? Karena mereka tidak ada mentornya, mereka tidak ada yang mendukungnya. Nah ini latar belakangnya. Next. Nah, setelah kita mengetahui latar belakang itu, maka ada satu solusi yang buat kita yang nantinya bisa kita jadikan acuan untuk mengungkap rahasia di balik organ kita melalui iris mata kita. Next. Nah, okay. Di sini kini telah dikembangkan sebuah teknik diagnosa kesehatan secara modern melalui iris mata. Ada yang pernah dengar
Iridologi di sini? Belum ya? Nah. Oh barusan ya? Itu yang pojok. Anda cerdas ya? Ya barusan. Berarti Anda semuanya bawa pada diri sendiri. Ya sudah barusan ya. Ya. Karena di sini metode ini dapat mengungkap rahasia kesehatan Anda secara aman, sederhana, cepat, akurat, dan mudah. Kenapa kita cakap sederhana, cepat, akurat? Karena tidak harus puasa. Biasanya kalau kita ke lab untuk cek kaitan dengan glukosa atau gula, maka di situ harus disarankan puasa dulu 2 jam sebelum. Nah, di dalam ilmu iridologi pasien tidak harus berpuasa. Kemudian pasien tidak harus, mohon maaf ya, yang harus mengeluarkan biaya besar. Anda tahu CT scan berapa harganya? Berapa sih? Kurang lebih. Total general check up 11 juta. Kalau cuma 2 satu, ya kan? 11 juta. Ya kan? 11 juta satu itu. Tapi nolnya banyak ya. Nah, kenapa kita cakap ilmu iridologi ini murah? Karena kita di dalam ilmu analisa bukan sebenarnya pemeriksaan, tapi juga sama general check up. Arti dan makna general check up menunjukkan bahwa pemeriksaannya ini tidak hanya berkaitan dengan zona 1 atau organ 1, tapi melingkupi organ yang terjadi dampak dari dulunya, bahkan yang saat ini atau bahkan yang akan datang. Nah ini, makanya di sini kita sampaikan sederhana, cepat. Kapan? Apakah nunggu 1 bulan, 2 pekan, 1 hari? Tidak, langsung bisa dilakukan pemeriksaan dan langsung bisa mendapatkan hasilnya. Dan insya Allah ini salah satu motivasi kami, motivasi saya. Kebetulan background saya di samping ini kan akupunturis dulu. Jadi nenek moyang saya kebetulan dari Cina gitu kan. Jadi sehingga saya dari kecil sudah dididik untuk akupuntur. Dan salah satu penyakit hati saya ketika mau diagnosa itu harus menyentuh. Karena dalam ilmu akupuntur untuk mendiagnosa penyakit itu dengan teori 5 unsur. Dengan nadi diketahui, oh di sini, oh ngambang, oh zona ini harus bersentuhan, baru kita menentukan, oh ini sumbernya. Sehingga ada hati kecil merasakan ketika itu ini belum sesuai dengan hati. Dan dengan ilmu ini luar biasa, kami sangat terbantu tanpa harus memegang pasien, baik itu akhwat maupun ikhwan. Kita tidak memegang pasiennya, hanya kita butuhkan irisnya sudah terekam bagaimana kondisinya. Oke, next, lanjut. Bagaimana caranya? Oke, jadi sudah. Next, lanjut. Sudah. Nah, salah satu penemu yang harus kita ketahui bahwa satu ilmu itu tidak akan muncul tiba-tiba, betul? Yang tadi disampaikan oleh Ustaz tadi, ini bukan tebak-tebakan. Bahkan mohon maaf, ini fakta real. Banyak kasus yang kami